Mereka harus bertumbuh di dalam pengetahuan. Jadi menambahkan iman kepada pengetahuan ini harus terus-menerus terjadi supaya tercipta spiritual formation, tercipta pembentukan rohani di dalam pengenalan akan Tuhan yang ujung-ujungnya menuju kepada pengenalan akan Kristus. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-51 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Murid Mengajukan Pertanyaan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Injil Markus pasal 9 ayat 10 sampai ayat 13. Saya terjemahan sederhana Indonesia. Menaati apa yang Yesus perintahkan itu. Tetapi kemudian mereka saling bertanya-tanya satu sama lain tentang apa yang Yesus maksudkan dengan hidup kembali dari kematian. Hari itu juga mereka bertanya kepada Yesus, kenapa para ahli Taurat mengajarkan bahwa Nabi Elia harus datang lebih dulu sebelum Raja Penyelamat tiba? Jawab Yesus, benar, seharusnya Elia datang terlebih dulu untuk mempersiapkan semua hal sebelum anak manusia datang. Tetapi firman Allah juga menuliskan, anak manusia sudah ditetapkan untuk banyak menderita dan dihina orang. Tetapi aku berkata kepada kalian bahwa Elia sudah datang mendahului aku, tetapi orang sudah banyak berbuat jahat kepada dia sesuai dengan kemauan mereka. Hal itu juga sesuai dengan yang tertulis tentang dia di dalam firman Allah. Yang dikasih oleh Tuhan, setelah diberitahu bahwa tidak mengungkapkan apa yang terjadi di Gunung Transfigurasi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes memiliki pertanyaan mereka yakin apa artinya bangkit dari kematian. Meskipun percaya pada kebangkitan di masa depan, mereka bingung dengan pengumuman tentang kematian dan kebangkitan Yesus sendiri. Mereka kemudian mengajukan pertanyaan tentang apa yang diajarkan ahli Taurat tentang Elia. Mengapa Elia harus didahulukan, yaitu mendahului Mesias? Yesus menegaskan bahwa ahli Taurat itu benar, Elia harus didahulukan. Tetapi Elia itu sudah datang dalam pribadi Yohanes Pembaptis. Bisa diperhatikan di dalam Markus 9 ayat 13, Matius 17 ayat 12 sampai 13. Perhatikan bahwa dalam kasus pertama, para murid memiliki pertanyaan tetapi tidak bertanya, sehingga tetap dalam ketidaktahuan. Dalam kasus kedua, mereka memiliki pertanyaan, bertanya dan menerima jawaban mereka. Penting untuk murid-murid mengajukan pertanyaan. Untuk memahami alasannya, mari kita pertama-tama membahas yang pertama, konsep pemuridan. Kata murid, kata Yunaninya adalah matetes, artinya pelajar, murid. Ini menunjukkan seseorang yang mengikuti ajaran orang lain. Apa harapan Yesus terhadap murid? Yang pertama-tama, tentulah Yesus berharap agar setiap murid-muridnya belajar dari dirinya. Dan yang kedua, untuk diajarkan hal-hal yang dia perintahkan. Apa yang diharapkan Rasul terhadap murid? Yakni kita lihat pertama-tama mereka harus bertumbuh di dalam pengetahuan. Jadi menambahkan iman kepada pengetahuan ini harus terus-menerus terjadi
supaya tercipta spiritual formation, tercipta pembentukan rohani di dalam pengenalan akan Tuhan yang ujung-ujungnya menuju kepada pengenalan akan Kristus. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang Allah dan Kristus, seorang murid Kristus kemudian harus menjadi pembelajar seumur hidup, bertumbuh di dalam pengetahuan tentang Tuhan dan hal-hal yang diajarkan sendiri dan melalui para rasulnya. Penting untuk pembelajaran semacam itu adalah hal yang kedua, peran pertanyaan. Yesus mengajar dengan mengajukan pertanyaan. Berkenaan dengan kesembuhan pada hari Sabat, Yesus memakainya. Lalu mengenai identitasnya, dengan Yesus bertanya, menurut kalian dan menurut orang lain, siapakah aku? Ya, Yesus mengajukan pertanyaan. Lalu sehubungan dengan peristiwa diskusi tentang topik perceraian. Lalu sehubungan dengan membayar pajak, semuanya Yesus menggunakan metode pertanyaan. Lalu sehubungan dengan memiliki otoritas. Mengajukan pertanyaan bisa menjadi alat pengajaran yang berguna. Murid belajar dengan mengajukan pertanyaan. Pertama-tama mereka bertanya tentang perumpamaannya. Apa arti perumpamaan Yesus? Misalnya tentang ragi dan lain sebagainya. Mereka bertanya juga tentang siapa sih Elia? Mengapa Eli harus datang terlebih dahulu sebelum Mesias menderita? Mereka bertanya tentang ketidakmampuan mereka untuk mengusir setan. Mereka bertanya tentang ajarannya mengenai perceraian. Mereka bertanya tentang orang yang terlahir buta. Siapa yang berdosa? Apakah orang tuanya? Atau anaknya? Atau siapa? Dan Yesus menjawab semuanya itu. Lalu mereka juga bertanya tentang kehancuran Yerusalem. Mengajukan pertanyaan adalah cara yang bagus untuk belajar. Kita harus belajar dengan mengajukan pertanyaan. Jangan ragu untuk bertanya. Misalnya di dalam kelas ketika kita belajar Alkitab, atau setelah seminar, setelah berkhotbah, kapan saja secara langsung, baik melalui email, messenger, atau melalui telepon, kita boleh bertanya. Jangan takut untuk bertanya. Beberapa orang takut bahwa mereka akan tampak bodoh kalau bertanya. Mana yang lebih baik? Untuk tampil cuek sementara atau untuk tetap tidak tahu apa-apa secara permanen? Selain belajar, mengajukan pertanyaan adalah cara yang bagus untuk membuat kelas Alkitab lebih menarik dan lebih hidup. Untuk membantu para guru dan pengkhotbah menjadi lebih berguna, mereka mencintai pertanyaan, menyukai pertanyaan. Lalu pertanyaan memberikan pengalaman belajar yang luar biasa bagi semua orang. Jangan pernah meremehkan pentingnya mengajukan pertanyaan. Kesimpulan, ingat, seorang murid adalah pembelajar seumur hidup. Sebagai murid Kristus, kita harus selalu belajar, tumbuh di dalam pengetahuan, pemahaman, dan kebijaksanaan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk belajar selain mengajukan pertanyaan. Tanyakan pada saudara laki-laki, saudara perempuan, guru, pengkhotbah, atau siapa saja. Teruslah bertanya sampai kita mendapatkan jawaban yang alkitabiah. Dan kita tentunya tidak perlu menunggu sampai kita menjadi murid Yesus untuk menanyakan pertanyaan. Perhatikan contoh Sida-Sida dari Ethiopia. Sida-Sida itu bertanya kepada Filipus, "Tolong beritahukan kepada saya, nabi itu berbicara tentang siapa? Apakah tentang dirinya atau tentang orang lain?" Lalu berawal dari firman Tuhan Allah itu, Filipus memberitakan kabar baik tentang Yesus kepadanya. Dalam perjalanan, mereka tiba di suatu tempat yang ada air. Pejabat itu bertanya kepada Filipus, "Lihat, di sini ada air. Kenapa saya tidak bisa dibaptis sekarang?" Kisah Para Rasul 8 ayat 34-36. Dia mengajukan dua pertanyaan yang dimulai pembelajarannya tentang Yesus yang menyebabkan dia diselamatkan oleh Yesus. Apakah kita bersedia untuk bertanya pertanyaan untuk belajar dan diselamatkan? Kiranya biarlah setiap diri kita senantiasa menjadi seorang murid yang giat belajar. Tugas sebagai seorang murid adalah belajar seumur hidup dan jangan sungkan-sungkan untuk mengajukan pertanyaan. Sehingga dengan demikian kita belajar lebih banyak tentang Allah,
tentang siapakah Yesus, tentang Alkitab, dan tentang kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Guru Agung, Sang Dosen Agung itu mendidik kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Shalom.